Halo teman-teman, selamat datang di video presentasi kami kali ini. Kami dari kelompok 1 Lembata akan mempresentasikan hasil observasi dan wawancara kami yang dilakukan di KBG Santa Elizabeth yang berada di wilayah paroki Santo Yosef Waikilok. Nah teman-teman, sebelum kita masuk pada gambaran umum KBG Santa Elizabeth, kita ketahui terlebih dahulu bahwa KBG itu apa ya? Nah, KBG itu merupakan sebuah komunitas dasar dalam gereja Katolik yang berperan penting sebagai wadah dalam perjumpaan umat Allah di tingkat yang paling akar. Di sini, identitas gereja sebagai umat Allah sungguh dihidupi karena setiap anggota KBG itu harus saling menopang untuk membangun kebersamaan dan tumbuh bersama dalam satu komunitas dan dengan semangat komunio atau persekutuan dan dengan semangat sinodalitas, yaitu berjalan bersama dalam iman dan pelayanan di komunitas basis gerejanya. Jadi, wawancara yang kami lakukan ini terjadi pada tanggal 23 November 2025 dengan narasumber utama Ibu Maria Tutorwing yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua KBG Santa Elizabeth. KBG ini memiliki 17 kepala keluarga dengan total 85 jiwa yang terdiri dari berbagai usia dan latar belakang sosial. Salah satu hal yang sangat menarik adalah bahwa mayoritas umat di KBG ini bekerja sebagai buruh pelabuhan. Tidak heran mereka sering dijuluki sebagai gereja komunitas buruh pelabuhan. Hal ini membentuk karakter khas dalam kehidupan komunitas, di mana solidaritas, kerja keras, dan semangat gotong royong begitu kuat sangat terasa di dalam KBG ini. Meskipun kesibukan bekerja di pelabuhan menjadi tantangan tersendiri, umat KBG Santa Elizabeth tetap menunjukkan potensi besar, khususnya dalam keterlibatan tugas-tugas liturgi serta menjaga relasi yang erat dan penuh kekeluargaan. Melalui pembahasan kami ini, kami ingin mengajak teman-teman melihat lebih dekat bagaimana komunitas ini menghidupkan 5 tugas utama gereja dalam keseharian mereka. Dan bagaimana anggota berkontribusi membangun gereja yang hidup, dinamis, dan relevan di tengah tantangan zaman kita. Teman-teman, pada aspek liturgia di sini atau hidup doa dan peribadatan, umat KBG Santa Elizabeth tersebut sangat tekun dalam menjalani tradisi-tradisi gereja, di mana umat KBG tersebut secara rutin mengadakan doa malam setiap hari Selasa dan hari Jumat, dan mereka juga aktif mengikuti doa rosario, terutama di bulan Mei dan bulan Oktober. Pada masa-masa khusus, yaitu masa Advent dan masa Prapaskah. Jadi komunitas ini juga memperkuat kehidupan rohaninya dengan berbagai bentuk devosi dan ibadat bersama. Nah teman-teman, sementara itu juga dalam hal kerikma atau pewartaan, umat KBG Santa Elizabeth ini diberi kesempatan untuk memperdalami iman melalui pendalaman kitab suci dan katekese. Namun di sini kami menemukan bahwa antusias umat KBG tersebut dalam kegiatan sharing itu masih menjadi tantangan buat mereka, sehingga dari kita perlu inovasi agar pewartaan itu menjadi lebih hidup dan lebih menyentuh kebutuhan nyata umat KBG Santa Elizabeth. Yang berikut adalah dari sisi koinonia atau persekutuan. Jadi, di KBG Santa Elizabeth ini membangun persaudaraan yang erat lewat arisan iuran paroki dan pertemuan rutin.
Melalui kegiatan ini, umat tidak hanya mengenal satu sama lain, tetapi juga saling peduli dan membantu saat ada anggota yang mengalami kesulitan. Yang berikut itu dalam ke bidang diakonia atau pelayanan kasih. KBG ini juga terkenal akan kepeduliannya terhadap sesama, di mana mereka aktif mengumpulkan sumbangan untuk orang yang sakit, lansia, atau membutuhkan bantuan. Di mana pada saat setiap masa prapaskah, kunjungan kasih menjadi agenda wajib sebagai wujud nyata pelayanan di tengah komunitas KBG mereka. Semangat martiria atau kesaksian iman sangat tampak dari perhatian Ketua KBG yang secara konsisten mengajak anak-anak berlatih berdoa bersama dan melibatkan mereka dalam kegiatan rohani sejak dini. Hal ini merupakan investasi penting bagi pembinaan iman generasi muda dan di komunitas ini. Secara umum, partisipasi umat dalam kegiatan menggereja cukup aktif dan merata, terutama di kalangan mama-mama dan juga anak-anak. Namun, kehadiran bapak-bapak itu masih belum maksimal. Biasanya, mereka baru akan hadir itu jika doa atau kegiatan diadakan di rumah mereka sendiri. Ini juga menjadi tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan keterlibatan kaum bapak-bapak di masa depan. Bagian ketiga, refleksi dan penutup. Berdasarkan refleksi eklesiologis, KBG Santa Elizabeth dapat dilihat sebagai contoh nyata gereja yang hidup, dinamis, dan relevan di tingkat akar rumput. Kehadiran komunitas basis ini tidak hanya sebagai tempat ibadat, tetapi sungguh menjadi ruang perjumpaan, saling menguatkan dan bertumbuh dalam iman. Kami melihat bagaimana anggota KBG Santa Elizabeth ini membangun relasi yang harmonis tanpa adanya konflik internal atau eksternal yang berarti. Suasana persaudaraan dan kekeluargaan di KBG tersebut sangat terasa, sehingga menciptakan persekutuan yang sehat dan saling menopang meskipun berasal dari latar belakang dan profesi mereka yang berbeda-beda. Namun mereka mampu menghidupi semangat komunio dan sinodalitas. Jadi, dua nilai utama ini menjadi gereja masa kini. Jadi, dari hasil wawancara, kami juga mencatat beberapa poin kritis yang bisa menjadi perhatian ke depan. Salah satunya adalah pentingnya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan keterlibatan kaum bapak-bapak dalam setiap aktivitas gereja. Partisipasi bapak-bapak yang masih minim bisa menjadi hambatan dalam menciptakan keseimbangan peran dan tanggung jawab di komunitas. Selain itu, efektivitas program kerikma dan sharing iman masih perlu ditingkatkan agar semakin banyak anggota yang aktif terlibat dan merasakan manfaatnya. Terus kegiatan inovatif seperti pelatihan fasilitator, penggunaan media digital, atau pendekatan yang lebih kontekstual bisa menjadi solusi agar pewartaan iman di KBG semakin hidup dan menyentuh kebutuhan umat, terutama pada generasi muda. Bagian penutup, kami menyoroti bahwa kepemimpinan yang proaktif dan penuh perhatian, seperti yang dilakukan oleh Ibu Maria Tutorwing selaku ketua di KBG ini, itu menjadi kunci kekuatan komunitas ini. Kunjungan dari rumah ke rumah, perhatian pada anggota yang sakit, hingga keterlibatan dalam setiap aspek kehidupan umat, menunjukkan bahwa kepemimpinan yang melayani sungguh berdampak besar pada keharmonisan komunitas. Jadi, KBG Santa Elizabeth telah berupaya menjadi gereja yang inklusif, ramah,
dan setia pada misi kasih teristimewa dalam konteks sebagai komunitas buruh pelabuhan yang penuh dinamika. Kami sangat berharap semangat dan praktik baik dari KBG Santa Elizabeth dapat menjadi inspirasi bagi komunitas basis lain dalam membangun gereja yang hidup, tangguh, dan solider di tengah masyarakat. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga pembahasan ini memberi inspirasi dan semakin meneguhkan kita untuk terus membangun komunitas gereja yang saling mengasihi, mendukung satu sama lain.